أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki materi kajian yang kedua di dalam kajian Islam kita, yaitu kajian sehari seputar puasa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, saya ingin menegaskan bahwasanya puasa seperti ibadah-ibadah lainnya, yaitu disyaratkan dua syarat utama sehingga ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua yaitu mutaba'ah, harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di kajian yang kedua ini kita ingin tahu bagaimana sih sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mempelajari ini, puasa kita tahun ini benar-benar kita ingin maksimalkan agar puasanya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, poin yang pertama, Nabi Muhammad SAW menentukan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara.
sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dengan cara yang pertama melihat hilal, yang kedua yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari kalau seandainya hilalnya tidak bisa dilihat. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Artinya, puasalah karena melihat hilal, dan berbukalah, artinya selesaikan bulan Ramadan karena melihat hilal juga. Kalau seandainya hilal terhalang dari kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini cara yang pertama Nabi Muhammad SAW menentukan bulan Ramadan, yaitu dengan 2 cara. Yang kedua, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beliau SAW jika melihat hilal, beliau membaca doa. Dan di makalah yang bapak-bapak pegang itu ada, saya sebutkan di situ doanya. Doanya yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Ya. Wa Rabbi wa Rabbukallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW jika beliau melihat hilal, beliau membaca doa itu, yang artinya, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan ini dengan ketenangan dan keimanan dan keselamatan dan Islam. Robku dan Robmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Robku dan Robnya hilal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW jika masuk ke dalam bulan Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Maka boleh para ikhwah sekalian, kalau seandainya sudah masuk bulan Ramadan, kirimkan SMS, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, selamat atas masuknya bulan Ramadan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dalam berpuasa berniat di malam hari. Ingat, puasa Ramadan khususnya yang berniat di malam hari, dan juga bersaur. Beliau menyatakan bahwasanya dalam sahur itu ada berkahnya. Hal ini berdasarkan hadis Hafsah radhiyallahu anha, ummul mukminin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitus siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW bersaur dekat dengan waktu azan. Tadi saya katakan Nabi bersaur sebagaimana sebuah hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Dan berkahnya sahur, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya berkahnya sahur. Di antaranya, satu, orang yang bersaur dia mendapatkan waktu yang mustajab untuk berbuka. Yang kedua, orang yang bersaur dia jarang ketinggalan sholat subuh. Yang ketiga, orang yang bersaur dia akan kuat mendapati puasa karena dengan sahur dia mendapatkan kekuatan. Orang yang bersaur, yang keempat, orang yang bersaur akan disolawati oleh Allah dan para malaikat. Dan arti solawat Allah kepada orang yang bersaur adalah Allah memuji orang yang bersaur. Arti solawat malaikat kepada orang yang bersaur adalah para malaikat mendoakan agar orang yang bersaur mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa bersaur, ya. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW bersaur dengan waktu dekat dengan waktu azan. Hal ini sebagaimana cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu beliau bercerita bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersaur. Mereka para sahabat bersaur bersama Nabi Muhammad SAW. Summa qamu ila shalah. Lalu para sahabat pun dan Nabi pun pergi menuju salat setelah sahur. Ketika ditanya, Anas bin Malik ditanya oleh muridnya, berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan salat
subuh, yaitu azannya salat subuh berapa? Kata Nabi Muhammad, kata Anas bin Malik, qadru khamsina aw sittina ayah, sekitar 60 atau 50 ayat. Ya, sekitar 25 menit, setengah jam atau 20-an menit, sekitar itu. Ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bersaur dengan kurma atau yang lainnya. Ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi alhamdulillah kita pada tahun ini ya pas bertepatan puasa kita dengan banyak rutab, banyak kurma yang baru matang ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamru." Hadis riwayat Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Ya. Kalau seandainya tidak ada kurma, maka jangan tinggalkan sahur. Atau kalau seandainya waktunya sempit, maka jangan tinggalkan sahur. Nabi Muhammad SAW menyatakan, fala tada'uhu walau an yujri'a ahadukum jur'atama. Jangan kamu tinggalkan sahur, meskipun seseorang hanya meneguk satu tegukan air saja. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itulah sifat puasa Nabi Muhammad SAW ketika sahur. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ketujuh, mendapati azan subuh dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi, thumma yaghtasilu wa yasum. Nabi Muhammad SAW beliau mendapati fajar dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan beliau terus berpuasa. Ini sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, yang kedelapan, beliau ketika berpuasa melakukan madmadah dan istinsyak ketika berwudu dalam puasa. Meskipun puasa, kalau seandainya beliau berwudu, beliau tetap madmadah dan istinsyak. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Luqayt ibnu Sabrah. Rasul SAW bersabda kepada Luqayt, yaitu wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Artinya bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke hidung meskipun dalam keadaan kamu berpuasa. Yang kesembilan, sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau bersiwak meskipun ketika berpuasa. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Imam Bukhari rahimahullah berkata, yaitu disebutkan Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an, beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'im ma la uhsi wa la u'id. Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW bersiwak dalam keadaan berpuasa dengan beberapa kali yang tidak pernah aku hitung. Artinya banyak beliau bersiwak ketika berpuasa ya. Kemudian yang ke-10, beliau menjaga sholat berjamaah baik ketika puasa ataupun ketika di luar bulan Ramadan. Beliau menjaga. Nah, semestinya kita ketika mengaku umat Nabi Muhammad SAW, kita termasuk harus mencontoh beliau, yaitu menjaga sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaahnya saja dijaga, apalagi sholatnya, sholat fardunya. Karena sebagian orang kadang-kadang seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang berpuasa tapi tidak sholat. Atau ada juga yang nanti sore ini akan saya bahas habis asar. Ada sebagian orang memperhatikan hal-hal yang sunnah, tetapi dia tidak memperhatikan hal-hal yang wajib. Maka dalam puasa itu harus ada fikih puasa. Ya, fiqhut ta'abbud fi Ramadan. Fikih beribadah dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah fikih aulawiyat, fikih prioritas. Agama Islam itu agama prioritas, mendahulukan sesuatu yang lebih wajib daripada yang sunnah. Orang kadang-kadang menghadiri sholat tarawih berjamaah semangat, tapi giliran sholat subuh ketinggalan. Ya, para ikhwah sekalian, ini tidak benar. Nah, yang ke-11 sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau dalam keadaan puasa Ramadan, beliau mencium atau mencumbu istrinya. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa huwa shaim. Kata Aisyah, beliau senantiasa menciumku ketika dalam keadaan berpuasa. Bahkan dalam riwayat lain, fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Baik. Sifat puasa Nabi yang ke-12 yaitu menjauhi seluruh yang membatalkan puasa.
Seperti yang kita sebutkan tadi, pembatal puasa seperti bersetubuh, kemudian juga keluarnya mani dengan pilihan dia, ya, baik itu karena mencium, karena meremas, karena masturbasi, ataupun makan dan minum dengan sengaja, atau memasukkan sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Pokoknya sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW senantiasa beliau menjauhi akan hal itu, ya. Kemudian juga yang ke-13, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjauhi seluruh yang diharamkan ketika berpuasa dan di luar puasa, ya, seperti yang diharamkan ketika berpuasa, seluruh yang membatalkan puasa, ataupun hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa ataupun di luar berpuasa, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak perlu, yang gosipin orang, berkata bohong, bersaksi palsu, ataupun berteriak karena mencaci seseorang atau bertengkar dengan seseorang. Ini senantiasa dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Laisas siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faltaqul inni shaim, inni shaim." Bukanlah puasa itu menahan makan dan minum saja. Sesungguhnya puasa itu menahan dari berkata-kata yang sia-sia dan rafath. Rafath artinya perbuatan atau kata-kata yang kotor, ya. Kalau seandainya ada salah seorang mencaci kalian atau berbuat bodoh terhadap kalian, maka katakanlah aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kemudian sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-14, yaitu beliau memperbanyak baca Al-Quran ketika bulan Ramadan, ya. Sebagaimana sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhul Quran. Senantiasa Jibril alaihi salam menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, beliau mudarasah Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bermudarasah Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Bukhari, kana ya'ridu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kulla 'amin marrah. Jibril menyampaikan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan setiap tahun itu satu kali. Fa'arada 'alaihi marratain fil 'amil ladzi qubida fihi. Tetapi ketika tahun yang Nabi Muhammad SAW meninggal, Jibril mendatangi Nabi 2 kali untuk menyampaikan Al-Qur'an, ya, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-14. Yang ke-15 sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau memperbanyak sedekah, ya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas tadi, di awalnya beliau menyebutkan kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul SAW itu orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Bahkan Az-Zuhri mengatakan Ramadan syahru qiyam wa it'am. Ramadan itu bulannya untuk sholat malam dan juga untuk bersedekah, memberi makan. Ya, ini habis asar saya akan bahas permasalahan ini. Sifat puasa Nabi yang ke-16, beliau menyuruh berumrah di bulan Ramadan. Ya, menyuruh berumrah di bulan Ramadan. Dan dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang wanita dari kaum Ansar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah." Sesungguhnya berumrah di bulan Ramadan itu senilai atau menggantikan haji, senilai dengan haji. Dalam riwayat yang lain, hajjatan ma'i, senilai dengan berhaji bersamaku. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat puasa Nabi yang ke-17 yaitu beliau tetap berpuasa meskipun dalam keadaan safar. Beliau tetap berpuasa meskipun dalam keadaan safar. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW, bahkan dalam riwayat di dalam bulan Ramadan.
falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun berpuasa, meskipun bersafar, beliau tetap berpuasa. Ya, diperbolehkan seperti itu. Sifat Nabi Muhammad, sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-18, beliau menyegerakan berbuka. Jangan dilambat-lambatkan menyegerakan berbuka. Sebagaimana sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Atiyah radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau bercerita, aku pernah bersama Masruq menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kami katakan, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, ada dua orang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang satu menyegerakan berbuka, yang satu mengakhirkan berbuka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menyegerakan berbuka? Yang menyegerakan berbuka adalah Abdullah bin Mas'ud, kata yang bertanya ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, kadzalika kana yasna'u Rasulullah SAW. Demikianlah Rasul SAW melakukannya, yaitu dengan menyegerakan berbuka. Dan menyegerakan berbuka terdapat di dalamnya keutamaan, yaitu Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Masih saja manusia mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-19 adalah beliau berbuka dengan rutab. Rutab yaitu kurma yang belum kering, sudah matang tetapi belum kering, masih segar. Itu adalah rutab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, fa illam takun rutabat fa ala tamarat, fa illam takun tamarat hasawatin min ma. Nabi Muhammad SAW pernah berbuka sebelum sholat maghrib dengan rutab, dan kalau seandainya tidak ada rutab, beliau berbuka dengan tamar. Kalau seandainya tidak ada tamar, beliau meneguk air beberapa tegukan. Ini sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Yang ke-20, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah berdoa ketika berbuka. Ini termasuk daripada waktu yang mustajab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak ditolak doanya. Salah satunya dari 3 orang ini adalah da'watus shaim hina yuftir. Doanya orang yang berbuka, doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ya, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya tadi kita sebutkan, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu Nabi Muhammad SAW idza aftar qala, beliau kalau seandainya berbuka, beliau mengucapkan dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan ya, karena hampir selesai. Yang ke-21 sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beliau memerintahkan untuk membukakan puasa orang lain. Jadi termasuk sifat puasa beliau memerintahkan kita untuk membukakan orang lain yang berpuasa. Hal ini sebagaimana sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berbuka puasa tersebut. Ini sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-21. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-22 yaitu beliau sholat tarawih di bulan Ramadan. Beliau sholat tarawih di bulan Ramadan, dan beliau pernah berjamaah sholat tarawihnya. Tetapi akhirnya di zaman beliau setelah 3 hari atau 2 hari beliau cukupkan berjamaahnya karena ditakutkan sholat tarawih tersebut menjadi wajib. Dan ini termasuk sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih."
Barang siapa yang berpuasa pada bulan mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan tarawihnya Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan ataupun sholat malam Nabi Muhammad SAW di selain bulan Ramadan diceritakan oleh Aisyah. Coba perhatikan, kata beliau, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menambah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan daripada 11 rakaat. Ya. Bagaimana salatnya? Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4, maka jangan kamu tanya salatnya itu bagaimana bagusnya dan panjangnya salat Nabi Muhammad SAW. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau salat 4 lagi, jangan kamu tanya, kata Aisyah, bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi Muhammad SAW. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian beliau salat 3 kali. Dari hadis ini kita pahami beliau itu salatnya 4-4-3. Ya, begitu ya? 4-4-3. Akan tetapi hadis ini ada penjelasannya, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2. Berarti caranya bagaimana? Seperti yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha tadi. Beliau itu salatnya 4, yaitu dengan cara 2 salam, 2 salam. Kemudian setelah 4 beliau diam, istirahat, karena panjang kan. Kemudian salat lagi 2 salam, 2 salam, kemudian istirahat lagi. Baru setelah itu dikerjakan 3 sebagai witirnya. Ini para ikhwah sekalian, ini tata cara sifat salat Nabi Muhammad SAW secara ringkas. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW juga yaitu memerintahkan sholat tarawih bersama imam, dan besar keutamaannya. Di antaranya yaitu sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kataballahu lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya orang yang sholat bersama imam sampai imam selesai, sampai imam pergi, maka Allah menuliskan baginya pahala qiyamul lailah, yaitu pahala sholat semalaman suntuk. Nah, ini perintah Nabi Muhammad SAW bagi kita umatnya untuk sholat bersama imam tarawih. Boleh nggak sholat sendirian di rumah? Ya boleh, ya boleh saja, tidak diwajibkan untuk sholat bersama imam, tetapi sangat dianjurkan. Kenapa kita katakan sangat dianjurkan? Karena pahalanya tadi, kataballahu lahu qiyamul lailah, Allah menuliskan baginya pahala sholat semalaman suntuk. Yang ke-24 sebelum terakhir, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita itu disuruh cari, bukan nunggu, nyari. Nyarinya bukan dengan acara televisi, ya nyari, beribadah, baca Quran, doa, ya. Bahkan dalam lafaz yang iltamisu, cari, kata Nabi Muhammad SAW, cari. Kita itu disuruh nyari, ya. Lailatul Qadar itu suruh nyari kita, bukan hanya nunggu. Makanya Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairi. Beliau senantiasa bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tidak seperti sungguh-sungguhnya di malam-malam yang lain. Taib. Itu sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-24. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-25 yaitu beliau beriktikaf di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana ya'taqifu fi kulli amin ashran. Setiap tahun Nabi Muhammad SAW itu beriktikaf 10 hari saja. Wa fa'takafa 20 fil amil ladzi qubida fi. Akan tetapi di tahun yang beliau dicabut nyawanya, beliau beriktikaf 20 hari. Berarti termasuk sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beriktikaf bukan hanya khusus di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram saja.
Akan tetapi beriktikaf di masjid manapun, karena ada yang mempermasalahkan permasalahan ini. Ya, di masjid manapun beriktikaf boleh. Ya, ini kira-kira tentang sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa dipahami dan akhirnya kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Semoga bulan Ramadan kita tahun ini lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.